kafa bil mautil wa'idha. Jadikanlah kematian itu adalah guru. Maka ketika kita sering mengingat dengan kematian, kata Rasulullah, ini adalah kecerdasan seorang yang beriman. Sering dia mengingat kematian, maka seringlah dia mengasah akalnya dan selalu mendekatkan pikirannya kepada perasaannya, karena perasaannya sudah berisi dengan kewahyuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan menghadapi dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong. Dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surat al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa fi tarfil suratil Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan Bapak atau Abang Dal Ustadz Haji Farhan Rawi, yang kami hormati Bapak-bapak, Abangda, saudara-saudari sekalian, beserta keluarga ahli musibah, ibu-ibu, juga kakak-kakak, yang semoga Allah mengkaruniakan kasih sayangnya sehingga dengan leluasa menerima kenyataan yang telah menimpa pada keluarga yang bertuah ini. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita masuk di Nisful Rajab, dalam arti bibayadis syahri, tanggal 13 Rajab, di mana kalangan yang mengamalkan
apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat, apakah itu Ibnu Mas'ud maupun Muaz bin Jabal, akan 3 yang diberikan. Satu diantaranya adalah Yaumul Bid, Saumul Bid, puasa terang bulan 13, 14, 15. Hari ini secara hijriah kita masuk tanggal 14 Rajab. Karena terhitung habis asar, secara umum habis maghrib. Tapi kalau secara miladiah kita masuk besoklah baru 14 Rajabnya. Berketepatan tanggal 26 Januari besok. Hari ini 25 Januari 2024 miladiah. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian itu bagian dari musibah yang sangat pahit kita rasakan. Bahkan setangguh sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turut merasakan derita itu. Maka hal ini bisa kita kaitkan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana keberkatan Allah, tasbihannya, kemudian bagaimana Allah dengan kesuciannya menerapkan bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah lah yang memiliki kekuasaan, Allah lah yang memiliki segalanya. Maka dijelaskan di ujung itu, dialah yang aziz, yang perkasa, dan dialah yang Ghafur, yang maha pengampun. Maka dalam hal ini kemana kaitannya? Hubungannya adalah kepada keperkasaan Allah, akan kekuasaan Allah, bahwa dinyatakan bahwa kita semua di dunia ini tidak ada yang akan menganggar-anggarkan kekuasaan itu. Sehingga kekuasaan yang nyata ketika kita sudah bersama dengan orang-orang yang kita cinta, apakah itu ibu kita, apakah itu ayah kita, apakah itu anak kita, apakah itu menantu dan cucu kita, seakan-akan itulah kekayaan dan kerajaan serta kekuasaan karena kita memiliki segala-galanya. Tapi Allah tunjukkan, bukan engkau yang memiliki kerajaan itu, tapi aku, kata Allah. Biyadihil mulk, di tangannya lah kerajaan itu. Maka akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa itu menghadapi kematian. Maka dilanjutkan ayat dari surah Mulk tadi menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayat, di mana Allah ciptakan tadi kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang bagus amal perbuatannya. Maka berhubungan dengan amal perbuatan ini munasabatul ayat bi suratil ukhra, memunasabkan ayat dengan surah yang lainnya. Teringatlah kita kepada ajakan Allah dengan tegasnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan kalian semua kecuali menyembah Allah dengan ikhlas,
Maka keikhlasan inilah yang kita akan sadari bahwa Allah lah pemilik kerajaan itu. Bukan kita yang memiliki kerajaan sehingga mengatakan jangan pisahkan aku sama mamaku. Jangan pisahkan aku sama ayahku. Jangan pisahkan aku sama anak, menantu dan cucuku. Banyak lagi yang berteriak, jangan pisahkan aku dengan jabatan dan tahtaku, hartaku. Ketika hal ini dinyatakan oleh kita semua, lupa kita bahwa kullu syai' halikun illa wajha. Segala sesuatu itu hancur kecuali zat Allah. Maka kekuatan penerapan kajian ini mengingatkan kepada bahwa kita semua tiada yang kita andalkan akan segala yang kita punya di dunia, termasuklah mama kita. Dalam arti tanda kutip, tak mau kita berpisah sama mak kita. Ketika nak pergi mak kita di muka bumi ini, kadang-kadang seakan-akan kita tak mau dia pergi. Tapi kita jarang mengerti bagaimana ketika mak kita betapa lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun merasakan sakitnya yang luar biasa. Sehingga ketika itu sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keberadaanmu sekarang? Karena waktu itu Rasulullah menjenguk sahabat yang akan mendekati kematian. Ya Rasulullah, aku hanya mengharapkan Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka kata Rasulullah, engkau akan dapat untuk berjumpa dengan harapanmu yaitu Allah, dan engkau akan dapat aman dari segala dosa-dosamu. Begitulah takziah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang sakit yang akan menjelang pada kematian. Maka kemana kajian ini? Bahwa kita kembalikan Bapak dan Ibu, Abang dan Kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya ahli musibah. Disinilah kita lupa bahwa ternyata sakit yang dilanda oleh almarhumah adalah jalan bagaimana untuk dekat kepada Allah. Meskipun kita tak mau untuk mendapatkan kriteria sakit itu dalam diri kita untuk masuk kepada kematian. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa sakit itu melunturkan dosa. Karena di saat itulah manusia akan semakin ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang maksud kita. Kadang kita ketika emak nak pergi, kita tak mau melepaskannya. Tapi kita kadang tak mau tahu bagaimana penderitaan yang emak rasakan selama lama, berapa lama ini dalam sakitnya. Ini yang disebut dengan bagaimana hal ini yang terbaik untuk beliau. Di bulan Rajab ini, almarhumah pergi. Di bulan Rajab ini, tanpa kita sadari, adalah bulan Allah yang Maha Suci. Di bulan Rajab ini juga Allah tunjukkan cintanya yang luar biasa kepada kekasih yang dicinta, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Bulan Isra Mi'raj namanya. Maka di bulan inilah keistimewaan sebenarnya buat almarhumah untuk menghibur keluarga ahli musibah, mengalahkan kepedihan berpisah dengan ibu yang dicintai, mertua yang disayangi, nenek yang selama ini selalu menghampiri dengan perhatian yang tinggi. Pergi, kepergian beliau adalah kepulangan kembali kepada Allah, yang kita semua ini juga akan pulang untuk berjumpa Allah. Perkaranya kita menganggap dunia ini kekal. Dunia ini selama-lamanya.
Sehingga akhirnya yang ada dalam kaji kita, kitalah yang meninggalkan almarhumah dari kuburnya. Padahal kita yang ditinggalkan almarhumah dari dunia yang sementara. Maka oleh karena itu, kenapa tadi kita bawa dalam surat Ali Imran ayat 133, di mana Allah nyatakan segeralah kamu untuk mohon ampunan Allah di bulan Rajab nih. Maka kita kaitkan dengan hadis Rasulullah, kafa bil mautil wa'idhah. Jadikanlah kematian itu adalah guru. Maka ketika kita sering mengingat dengan kematian, kata Rasulullah, ini adalah kecerdasan seorang yang beriman. Sering dia mengingat kematian, maka seringlah dia mengasah akalnya dan selalu mendekatkan pikirannya kepada perasaannya, karena perasaannya sudah berisi dengan kewahyuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan menghadapi dikala bahagia tahu bersyukur tidak sombong, dikala derita tahu bersabar tidak putus asa. Jadi kalau kembali kepada surat Ali Imran ayat 133 ini, naik ke 132, naik ke 131, disitulah yang 131 berbicara tentang riba. Di mana hubungan riba dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan adalah keuntungan. Keuntungan itu yang dicapai adalah dunia. Karena dunia inilah kadang yang membuat kita lupa. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lupa lagi kita pada emak dan ayah yang kita cinta, yang selalu menginginkan kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, untuk dapat selalu sholat 5 waktu mendoakannya. Gara-gara merebut harta dan tahta, inilah yang mendatangkan sikut sana sikut sini, riba namanya. Haram jadinya. Maka diingatkan di 132, fattakun nar. Maka jauhilah tadi api neraka, karena sesungguhnya neraka itu untuk orang-orang yang keluar dari menuhankan Allah. Wa'iddat lil kafirin. Maka agar tak sampai kita ke sana, sadar kita, lupa kita kadang di dunia ini untuk apa? Balik kaji Al-Bayyinah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali menyembah Allah dengan penuh ikhlas. Ikhlas inilah yang akan membuat kita mengalahkan ketidakikhlasan kita berpisah dengan emak yang kita cinta, kakak yang kita sayang, adik yang kita peduli, karena dia selalu merasakan sakit yang komplikasi. Berapa lama ia hadapi, maka di saat itu kita kembalikan, itulah yang terbaik diberikan oleh Allah. Dan ternyata di bulan Rajab inilah Allah dengan cintanya mengambil almarhumah. Di malam ketiga ini disempatkan pula, di mana orang-orang mungkin di antara kita yang tadi baru selesai berbuka puasa bid terang bulannya. Betapa majelis ini menjadi sebuah majelis yang indah, membuat almarhumah di dalam kuburannya penuh dengan cahaya yang penuh berkah. Tersenyum almarhumah. Maka inilah yang diharapkan kepada apa yang disampaikan oleh Nasruddin Al-Albani dalam Ahkamud Janaiz wa Bid'ahha, dalam bukunya hukum-hukum tentang bagaimana tentang jenazah dan apa yang dilarang di sana. Di situ Nasruddin Al-Albani menjelaskan ada 2 yang diwajibkan untuk ahli musibah. Yang pertama adalah sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tiada bisa kita sabar kalau kita tidak ngawali dari kebenaran. Maya kebenaran tadi itu kullu nafsin da'iqatul maut. Kita nih semua akan mati. Tak tahu kita kapan kita mati. Tadi aja ada yang umur 46 tahun. Awak hampir 49 tahun. Entah nanti melompat ke 49, tak tahu kita. Itu aja yang kita hitung-hitungkan. Kita lihat lagi besok. Dari mulai 65,
Almarhumah Bu Kartini 56, turun ke 45, 46, tak tahu kita besok kapan. Apa yang mau kita handalkan kecuali mohon pertolongan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi apa yang kita lagak-lagakkan? Ketaatan kita penuh pertanyaan. Ketaatan itu penuh keikhlasan karena Allah atau karena diri. Inilah kadang kita selalu melihat di depan jenazah kita tampilkan sedih. Tapi ketika sebelum jadi jenazah, kemana kita pergi selama ini? Maka inilah yang menjadi catatan yang seksama untuk kita buat penuh dengan arti. Itu kebenaran. Kalau udah kebenaran itu mengatakan semua akan mati, berarti menyatakan adalah dunia tidak kekal, akhirat yang kekal. Berarti bunda ini menanti kepada akhirat. Kita inilah yang tinggal bagaimana untuk menuju kepada penantian nanti. Yang saya sebut dengan kuburan itu terminal akhirat. Menanti datangnya dua waktu. Waktu kiamat dan waktu pembangkitan. Maka disitulah sebelum datang waktu, kita mempersiapkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang kita kerjakan, kita siapkanlah dengan ketulusan. Ketulusan mana yang diterapkan? Ketergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Jadi sabarlah kita, Bang Alamsah sebagai menantu yang saleh beserta istri anak yang solehah, juga abang, kakak, adik dan ipar yang lainnya dari Bang Alamsah. Berharap kesabaran inilah yang harus wajib kita tanamkan. Kalau tidak, kita khawatir emak kita jadikan Tuhan yang lain selain Allah. Itulah kajian tauhid bisa menempatkan pada penegasan di saat ketidakikhlasan akan kepergian orang yang kita cinta dari hadapan di muka bumi ini. Yang kedua, kata Nasruddin Albani, adalah istirja. Kalau sudah sabar, karena kata Rasulullah, dan dikaitkan hadis ini kepada asbabul wurudnya, di saat ada seorang ibu yang meninggal anaknya, dari belakang Rasulullah mengingatkannya, sabarlah engkau, semua sudah ditentukan Allah. Mengamuk pula dia, kau tak tahu bagaimana yang kurasakan. Terdengar sahabat karena Rasulullah dibentaknya dan tidak penuh kata yang sopan, langsung ditegur sahabat, tak tahu kau siapa yang kau bentak tadi? Rasulullah. Inilah kadang terus kita ingat, ya kan Bang Haji Farhan, ini kadang banyak ustadz menasihati ini, nanti dikena bentak pula kami sama jemaah. Ya, tapi itu pun kami diuji pula, kami marah atau diam. Nah, begitulah Rasulullah pergi. Maka ketika itu si perempuan tadi, ibu tadi sadar, mendatangi Rasulullah. Minta maaf aku ya Rasulullah, tak tahu aku itu engkau ya Rasulullah. Baru dilanjutkan Rasulullah, inna sabra awwalus sudum. Sesungguhnya sabar itu di benturan pertama. Maka oleh karena itu, kemana untuk bisa agar dapat bertahan dalam kajian tersebut? Ikatlah dengan istirja. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, balikkan kepada Allah. Bukan milik kita. Kalau milik kita, kita menentukan dengan kita minta dipuji dan dipuja. Kan kita merasa tinggi dalam segala halnya. Maka di saat itu kita sadar kita ini milik Allah. Maka turunlah kaedah yang tadi membuat kita lupa siapa kita. Bahwa kita bukan pemilik dari emak yang kita cinta. Tapi kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana emak kita yang telah pergi dari muka bumi ini. Maka kita ikhlaskanlah kepergiannya. Di saat itulah akan tutup celah bagi setan untuk menggerogoti agar kita tak ikhlas almarhumah pergi dari muka bumi ini. Itulah kadang yang tak sanggup kita menerima, kadang kita tak semangat bekerja.
kemudian pikiran pun tak kacau dibuatnya, gila pun datang pada diri kita, maka dikatakan musibah itu baik bahagia maupun derita, pulangkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini menjadi tawar sedingin buat kita semua, bukan hanya keluarga ahli musibah, kita semua. Kita tak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mengingat kematian itu, kata Rasulullah, mencerdaskan keimanan kita. Ketika itu apa katanya? Ketika kita di saat cerdas dalam berpikir tentang kematian, maka kita akan bisa berhati-hati untuk menerima keduniawian. Kaya boleh, tapi kekayaan tak mengendalikan kita. Berkuasa boleh, dan kekuasaan tidak mengendalikan kita. Kitalah yang mengendalikan kekayaan dan kekuasaan, sehingga disitulah jatuhnya kita sebagai pemimpin di muka dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berbicara tentang kepemimpinan, maka Bang Alamsah dan ipar-ipar serta kakak yang kami sayangi sebagai anak yang dimiliki oleh almarhumah beserta anak-anak lainnya, pimpinlah diri kita untuk jangan sampai menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Termasuklah kalau kita tidak ikhlas kepergian almarhumah, sama dengan kita menuhankan almarhumah. Sedihlah almarhumah di alam barzah, maka hilangkan ketidakikhlasan itu, hadirkan keikhlasan tersebut, karena kita tahu itu semua milik Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua, kita pun akan menyusul kembali kepada Allah. Yakinlah kita dengan sakit yang beliau rasakan, tiada siapapun yang tahu, karena beliau berbicara diam-diam, hanya Allah dan beliau yang tahu. Mungkin berzikir ruhnya dan lain sebagainya. Dari sakit berapa lama yang dimiliki oleh almarhumah, disitulah berlunturan dosa-dosanya, maka dibuktikan datangnya panggilan di bulan Allah yang penuh dengan kecintaan luar biasa. Pada Allah mohon ampun, pada sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.